Pernah nggak suatu hari kamu menemukan korban kecelakaan, niat hati ingin menolong, udah pede nih mau nolong, yang terjadi kamu malah bingung, mau diapain dulu nih ya? Ini benar nggak ya? Bahaya nggak ya? Kalau saya angkat, meninggal di jalan nggak ya? Bingung kan kalau seperti ini? Hai, saya Dr. Evi Fitria. Saya adalah trainer profesional untuk pelatihan K3 bidang petugas P3K di tempat kerja. Sebelumnya, saya bekerja sebagai dokter perusahaan, dokter puskesmas, UGD rumah sakit, klinik jam sostek dan askes. Saya praktek selama 20 tahun di klinik rawat jalan, terakhir sebagai dokter konsultan medis di laboratorium klinik. 2015 saya masuk ke dalam dunia K3 menjadi pengajar dan penanggung jawab untuk PT Upaya Riksa Patra. Saya memiliki sertifikat hygiene perusahaan dan keselamatan kerja, sertifikasi dan lisensi sebagai ahli muda K3 lingkungan kerja atau HIMU. Dari sekian tahun perjalanan karir saya, sampai pada satu kesimpulan bahwa K3 itu penting, tidak hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Anda setuju dengan saya? Jika setuju, tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Kemudian, supaya langkah kecil ini punya dampak yang besar, share video ini pada teman-teman, kolega, ataupun keluarga, supaya mereka juga mendapatkan pencerahan yang sama. Oke, kita mulai sekarang ya. Sebelumnya, Anda harus tahu dulu bahwa K3 memiliki berbagai bidang keilmuan. Nah, salah satunya bidang petugas P3K di tempat kerja. Rasio petugas P3K dengan jumlah pekerja itu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk potensi bahaya rendah, 25 sampai dengan 150 orang, jumlah petugas P3K-nya 1 orang. Lebih dari 150 bertambah 1 orang per 150 orang atau kurang. Untuk potensi bahaya tinggi, kurang dan sama dengan 100 orang, petugas P3K-nya 1 orang. Lebih dari 100 pekerja bertambah 1 orang per 100 orang ataupun kurang. Petugas P3K yang ditunjuk perusahaan wajib mengikuti pelatihan. Pelatihannya adalah pelatihan petugas P3K di tempat kerja sertifikasi Kemenaker. Yang mendapatkan sertifikat adalah mereka yang telah lulus baik dalam ujian tulis ataupun ujian praktek. Sertifikat dari Kemenaker dibawa ke Dinas Tenaga Kerja setempat sesuai dengan domisili perusahaannya untuk mendapatkan lisensi sebagai petugas P3K di perusahaan masing-masing. Artinya mereka secara undang-undang telah sah mendapatkan mandat dan kompeten sebagai petugas P3K. Diharapkan setelah mereka mendapatkan pelatihan, pertolongan yang diberikan itu akan mengurangi penderitaan korban, mempercepat proses penyembuhan, bukan memperberat atau malah menyebabkan kematian. Lisensi berlaku 3 tahun, banding dengan nama perusahaannya. Kemudian pengetahuan apa saja yang mereka dapatkan selama pelatihan akan kita bahas dalam rangkaian tayangan video saya. Saksikan terus ya. Terlebih dahulu kita harus mengenal tentang ciri gangguan pada korban kecelakaan. Pengetahuan ini memberikan panduan pada kita tentang korban yang harus ditangani terlebih dahulu, korban yang dapat kita tunda pertolongannya, dan ciri gangguan khusus di mana kita perlu pengetahuan khusus untuk penanganannya. Ciri gangguan korban itu ada 3, gangguan lokal, gangguan umum, dan gangguan khusus. Gangguan lokal adalah gangguan yang bersifat lokal setempat tanpa menyebabkan gangguan ke tempat lainnya. P3K pada gangguan lokal biasanya bisa kita delay, bisa kita tunda jika ada korban lain yang kondisinya lebih berat. Gangguan umum adalah gangguan yang dari satu gangguan dapat menyebabkan gangguan ke tempat lainnya. P3K pada gangguan umum harus dilakukan segera saat ini juga, karena jika tidak, biasanya korban akan segera mengalami kematian. Gangguan lokal meskipun dapat ditunda pertolongannya, tetapi jika dibiarkan dalam jangka waktu lama,
berjam-jam misalnya, akhirnya dapat juga menyebabkan kematian. Yang termasuk dalam gangguan lokal, luka berdarah, patah tulang, dan luka bakar. Yang termasuk dalam gangguan umum, gangguan pernafasan, gangguan peredaran darah, dan gangguan kesadaran. Ini sebagai contoh ya, kita menemukan korban nih. Kondisinya ada perdarahan pada perut, mengalami sesak, kemudian ada patah pada tulang kaki. Urutan ketiga-nya adalah menolong sesaknya karena masuk dalam gangguan pertama pada gangguan umum, menolong perdarahannya karena masuk urutan kedua dalam gangguan umum, kemudian menolong patah tulangnya karena masuk dalam gangguan lokal. Jika kondisi di atas terjadi pada orang yang berbeda, urutannya sama. Menolong yang sesak napas dulu, kemudian perdarahan, terakhir patah tulang. Meskipun penampilan fisiknya korban dengan patah tulang, teriakannya tuh bikin kita pening. Sementara kondisi korban lainnya terlihat lemas dan tidak berdaya. Harap dimaklum ya, karena korban patah tulang itu biasanya sakitnya luar biasa. Teriakan korban patah tulang biasanya ya sumpah serapah, nama binatang, makhluk halus, ada juga nama Tuhan. Kalau nama Tuhan, doa itu kan kita seger ya, dengarnya tuh adem gitu. Nah, yang penting di sini adalah jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan perilaku yang diperlihatkan oleh korban. Karena kita harus punya ilmu yang cukup untuk menentukan keputusan terbaik di antara semua kondisi yang buruk. Jika suatu saat Anda menemukan korban, kita periksa kepala, tangan, badan, kaki, tidak ada luka, lebam atau lainnya. Secara fisik terlihat baik-baik saja. Tapi saat kita tanyakan, korban terlihat bingung, nggak ada yang diingat, dia nggak tahu namanya, nggak tahu apa yang terjadi dengan lingkungannya. Mungkin korban mengalami amnesia. Gangguan ini masuk ke dalam gangguan khusus, jadi perlu penanganan segera meskipun secara fisik tidak ada cedera apapun. Ada beragam luka yang mungkin akan kita temui pada korban kecelakaan. Dalam P3K, luka-luka tersebut dibagi dalam 6 kategori. Apa saja kita bahas satu-satu ya. Luka sayat, luka akibat benda tajam. Cirinya, pembuluh darah di pinggiran lukanya terpotong lurus. Darah yang keluar banyak, contohnya luka akibat silet atau cutter. Laserasi, robekan kulit yang kasar disebabkan oleh kekuatan yang menekan atau merobek. Darah yang keluar lebih sedikit, lebih banyak jaringan yang rusak dan memar. Abrasi, luka yang menyebabkan lapisan kulit atas terkelupas, darah yang keluar sedikit, membekas berupa daerah yang kasar dan lunak disebabkan karena terseret. Mungkin Anda pernah lihat permukaan kulit yang berwarna keunguan, biasanya karena benturan ya. Warna keunguan itu sebetulnya adalah pembuluh darah yang robek di bawah kulit. Nah, kita menyebut ini sebagai memar atau kontusio. Kalau kita kebentur, biasanya kan bentuknya bulat, paling besarnya mungkin sebesar uang logam ya. Tapi jika suatu saat Anda menemukan memarnya luasnya misalnya selebar lengan bawah, itu kan agak aneh ya, karena benda apa yang seluas lengan ini. Nah, memar yang luas itu menunjukkan adanya patah tulang tertutup. Ada luka yang penyebabnya karena benda yang tertancap. Luka ini disebut luka tembus. Tempat masuk lukanya kecil, tetapi kerusakan di bagian dalamnya cukup luas. Kotoran ikut masuk ke dalam tubuh sehingga resiko infeksi tinggi. Benda yang tertancap bisa berupa kayu, pisau, ataupun besi. Benda tersebut tidak boleh dicabut ya. Kenapa? Anda bisa duga kan, kalau dicabut, darah akan memancar dengan deras. Jadi P3K-nya apa? Stabilkan benda agar tidak bertambah dalam, tidak tercabut ke atas,
tidak semakin merusak ke kiri dan ke kanan. Bisa menggunakan mitela yang dibentuk seperti donat atau menggunakan 2 buah perban gulung atau bisa juga dengan cara lainnya. Lihat video saya tentang praktek P3K benda tertancap. Jenis luka terakhir adalah luka tembak. Luka tembak berasal dari peluru atau bahan peledak yang dapat disetir masuk ataupun melintasi tubuh, mengakibatkan cedera berat dan membawa pencemaran ke dalam tubuh manusia. Luka masuknya kecil, tapi luka keluarnya besar dan kasar. Nah, 6 jenis luka sudah dibahas, tapi pembahasan kita belum selesai, masih ada pembahasan lainnya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan dulu bagi yang belum, tekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya. Kemudian share video ini sebagai bentuk dukungan Anda terhadap kemajuan pembinaan K3 di Indonesia. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Dalam P3K ada prinsip keselamatan dalam bekerja yang berlaku universal, yaitu menggunakan alat pelindung diri. Sebelum pandemi kita menggunakan sarung tangan sebagai APD, tapi saat pandemi perlu tambahan masker dan face shield. Masker dan face shield akan memberikan perlindungan maksimal, tapi face shield saja yang digunakan tanpa masker itu tidak ada gunanya ya. Sarung tangan berguna untuk melindungi tangan penolong saat bersentuhan dengan darah ataupun cairan lain yang keluar dari tubuh korban, karena darah dan cairan lain itu akan berpotensi menularkan penyakit dari korban ke penolongnya. Ngeri ya, niat hati ingin menolong, kalau nggak ada ilmunya malah tertular penyakit. Lantas kalau nggak ada sarung tangan gimana? Pertanyaan ini sering ditanyakan oleh calon petugas P3K dalam training offline saya. Jika tidak tersedia sarung tangan, Anda dapat menggunakan kantong plastik sebagai penggantinya. Kantong plastik ada dalam kotak P3K ya. Kalau seandainya kantong plastik juga nggak ada gimana? Kita lihat dulu kasusnya. Kalau masih mungkin, kita bisa gunakan pinset untuk mengambil kasa, membersihkan, memberi antiseptik, dan mengeringkan luka, sehingga tangan kita tidak langsung bersentuhan dengan luka. Kalau kasusnya perdarahan yang besar, kita kan harus melakukan penekanan tuh pada sumber perdarahan. Nah, gunakan pakaian korban, jangan gunakan pakaian orang lain, karena bisa saja pakaian yang tadi kita gunakan itu bisa sebagai sumber penularan dari orang lain kepada korban. Penolong kan tidak mau ya tertular penyakit dari korban. Nah, sebaliknya korban pun tidak boleh menjadi tertular dari penyakit yang didapatkan dari penolong. Bisa dimengerti ya? Nah, kalau kita tadi bahas tentang kasa untuk membersihkan luka, kalau pakai kapas boleh nggak? Ini pertanyaan yang umum banget yang sering dikonfirmasi ulang pada saya pada saat training offline. Saya tegaskan di sini, membersihkan luka dengan kapas itu nggak boleh, karena serat kapasnya itu mudah lepas dan akan tertinggal oleh luka, itu bisa menyebabkan terjadinya infeksi. Ada teknik khusus untuk P3K untuk pertolongan luka. Anda lebih lengkapnya akan dapat dilihat pada video praktek tentang perawatan luka. Oke, kita lanjutkan kembali. Anda mungkin belum menyadari bahwa kita telah dianugerahkan Tuhan itu sekumpulan tulang yang strukturnya sangat kuat. Jadi kalau kita tergelincir, terkilir ataupun terjatuh, tulang kita tuh nggak akan mudah patah, kecuali kalau sudah berumur atau memiliki penyakit tertentu. Terputusnya jaringan tulang, baik sebagian ataupun seluruhnya, disebut fraktur. Terdapat 5 jenis fraktur dalam P3K, yaitu sederhana, komplikata, green stick, terbuka, dan tertutup. Fraktur sederhana itu kalau patahannya masih ada pada tempatnya. Komplikata kalau patah tulangnya terdiri dari beberapa fragmen. Green stick kalau fraktur yang terjadi pada tulang muda atau anak-anak, biasanya karena masih muda cenderung untuk lekas sembuh.
fraktur terbuka jika ada luka terbuka, patahan tulangnya kemudian menembus lapisan kulit. Fraktur tertutup di mana kulitnya masih utuh, ada memar yang luas dan bengkak sebagai penandanya. Kita mudah sekali mengenali korban fraktur. Anda tahu apa yang paling khas pada fraktur? Nyeri yang teramat sangat, sehingga biasanya korban berteriak kesakitan. Nggak disentuh aja korban udah kesakitan, apalagi pas disentuh. Jadi harap berhati-hati ya untuk menolong orang yang mengalami fraktur. Ciri lainnya terdapat suara derik tulang. Ini seperti suara yang berasal dari dua buah tulang yang saling bersinggungan. Agak ngilu ya dengernya, tapi Anda tidak harus mencari tahu atau membuktikan tentang suara ini, karena Anda bisa bayangkan korbannya akan mengalami kesakitan yang teramat sangat jika Anda melakukan ini. Tapi boleh Anda lakukan jika korbannya tidak sadarkan diri. Ciri lainnya pada fraktur adalah adanya perubahan bentuk, gangguan fungsi, terlihat lebih pendek. Korban biasanya menopang bagian yang cedera. Ya, itu tadi tentang fraktur sudah lebih jelas ya. Sekarang kita bahas tentang P3K-nya. P3K pada fraktur adalah di bidai. Biasanya kalau training offline petugas P3K, kalau disebut bidai, seringnya nanya, bidai itu apa ya? Tapi kalau udah lihat gambar ini nih, responnya langsung, oh itu bidai. Tujuan pembidaian pada korban fraktur adalah mencegah pergeseran atau pergerakan dari tulang yang patah, mengurangi nyeri, korban dapat beristirahat dan menjadi cepat sembuh. Saat melakukan pembidaian ada persyaratan yang harus diperhatikan. Pertama, sebelum menyentuh korban sudah mempersiapkan dulu peralatan yang dibutuhkannya seperti kayu dan mitela. Panjang kayu yang mau digunakan untuk bidai itu panjangnya harus meliputi 2 sendi dari tulang yang patah. Kemudian gunakan mitela sebagai pengikatnya. Mitela adalah kain segitiga sama kaki yang ada di kotak P3K ya. Saat melakukan pengikatan, karena ikatannya itu tidak boleh terlalu kencang karena akan dapat menyebabkan aliran darahnya terhenti, ataupun terlalu longgar karena kalau longgar nanti fungsi pembidaiannya jadi tidak tercapai. Jadi yang harus diperhatikan juga adalah ikatannya. Untuk fraktur pada lengan bawah jumlah ikatannya 2 buah, fraktur lengan tungkai bawah jumlah ikatannya 3 buah. Oke, jadi kesimpulannya gini, syarat pembidaian pada fraktur itu panjang bidainya harus melewati 2 persendian dari tulang yang patah. Kemudian jumlah ikatannya harus cukup, tidak boleh terlalu kencang dan tidak boleh terlalu longgar. Untuk keterangan yang lebih rinci dan detail, Anda dapat melihat video praktek tentang pembidaian. Hal lain yang dipelajari dalam oleh petugas P3K di tempat kerja adalah bagaimana membawa korban kecelakaan ke tempat yang lebih aman, kita sebut dengan evakuasi. Ada keterbatasan evakuasi antara petugas P3K dibandingkan Basarnas. Basarnas memiliki peralatan yang lebih lengkap dan lebih canggih ya. Nah, dengan keterbatasan ini, petugas P3K biasanya mengantarkan korban hanya sampai ke tempat penjemputan terdekat. Evakuasi pada fraktur leher dan tulang belakang harap mendapatkan perhatian khusus. Ciri fraktur pada tulang leher itu nyeri pada bahu, tidak bisa menggerakkan kedua tangan. Nah, pada saat mau evakuasi kita harus menggunakan collar neck dulu untuk menjaga supaya lehernya tidak bergerak dan kita harapkan korbannya tetap hidup. Bagaimana kalau korbannya tidak sadarkan diri? Artinya kan kita nggak bisa tanya kan, atau kita minta untuk menggerakkan tangannya, itu nggak bisa. Nah, coba lihat posisi korban. Apakah ada perdarahan kepala atau perdarahan pada leher atau memar pada leher yang kelihatannya letaknya itu membingungkan kita, atau letaknya itu kita berpikir nanti mungkin bisa menyebabkan patah pada tulang leher. Nah, lebih baik kita berjaga dengan collar neck dibandingkan sebaliknya, sehingga
kalau kita lalai, korbannya bisa meninggal dunia. Korban fraktur leher dan tulang belakang, evakuasinya menggunakan papan long spine board atau papan LSB. Itu warnanya orange ya. Kalau nggak ada, kita bisa menggunakan dengan pintu yang terbuat dari kayu. Saya sebetulnya ingin membahas banyak, tapi terkendala dengan hal teknis, alat peraga, dan waktu yang lama. Jadi pembahasan tentang fraktur saya cukupkan dulu. Jika Anda penasaran atau pengen lebih tahu ataupun menambah keterampilan, Anda bisa mengikuti pelatihan K3 bidang petugas P3K sertifikasi Kemnaker. Semoga kita dapat bersuai ya. Pengetahuan lain yang dipelajari oleh petugas P3K untuk perusahaan adalah tentang P3K luka bakar. Untuk pembahasan spesifik tentang luka bakar dan P3K-nya Anda dapat lihat pada video saya tentang luka bakar. Pengetahuan lain yang dipelajari itu untuk P3K pada korban yang mengalami henti napas dan henti jantung. Anda mungkin pernah mendengar istilah resusitasi jantung paru atau cardiopulmonal resuscitation, disingkatnya RJP atau CPR. Itu adalah prosedur memberikan bantuan hidup dasar pada korban yang mengalami henti napas dan henti jantung. CPR disusun oleh Organisasi Dokter Jantung Amerika, disingkatnya AHA, American Heart Association, digunakan di seluruh dunia. Mereka mengeluarkan prosedur bantuan dasar setiap 5 tahun, melakukan penelitian dan evaluasi terhadap rekomendasi yang diberikan sebelumnya untuk menjadi pedoman dasar pada rekomendasi 5 tahun berikutnya. Nah, perubahan signifikan prosedur RJP atau CPR terjadi pada tahun 2010. Penyempurnaannya dilakukan pada tahun 2015. Kemudian 2020, AHA telah mendeklarasikan panduan terbaru yang dilakukan secara virtual dengan mengakomodasi kondisi pandemi COVID-19 dengan algoritma yang seperti dalam tabel berikut ini. Ini adalah algoritma survival chain AHA 2020. IHCA itu adalah in hospital cardiac arrest, jadi untuk henti jantung yang terjadi di rumah sakit. Kalau OHCA itu di luar rumah sakit. Nah, kita hanya akan membahas OHCA saja ya. Jadi survival chain yang pertamanya adalah aktivasi respon darurat dengan menggunakan gawai atau handphone. Di Indonesia itu dengan menekan 119 kemudian tekan 0. Nah, untuk informasi bahwa nomor 119 itu memiliki 3 layanan. 0 itu untuk mendapatkan bantuan medis, 8 untuk layanan dan konsultasi kejiwaan, kalau 9 untuk informasi corona dan vaksinasi. Chain yang kedua itu adalah CPR atau RJP yang berkualitas tinggi. Ini mengakomodir kondisi pandemi saat ini. RJP menekankan pada kompresi berkualitas tinggi tanpa adanya interupsi. Nah, untuk penolong awam yang tidak terlatih itu hanya menggunakan kompresi saja selama menunggu medis datang. Sedangkan untuk penolong awam yang terlatih itu dilakukan kompresi dan ventilasi 30:2 untuk kondisi pertama korban yang bukan COVID ataupun korban terkonfirmasi opioid, atau jika korban setelah pemeriksaan lanjutan tetap tidak bernafas. Pemberian bantuan napas tetap memperhatikan keselamatan penolong. Anda dapat menggunakan alat ventilasi manual resusitator. Jika Anda ragu atau tidak mau, Anda diperbolehkan untuk tidak memberikan bantuan napas. Yang penting kompresi yang harus diberikannya harus berkualitas. Kriteria berkualitasnya apa sih? Kriterianya adalah kedalamannya itu harus 5-6 cm.
Kecepatannya itu 100 sampai 120 kali per menit, itu selama 2 menit. Kemudian menunggu recoil dada dan bertumpu pada hip joint. Recoil maksudnya nunggu sampai tulang dadanya itu balik ke posisi awal. Hip joint maksudnya pergerakannya adalah pada sendi yang ada di panggul. Jika penolong lebih dari 1 orang, itu bergantian setiap 2 menit atau boleh juga kurang jika penolongnya memang sudah kelelahan. Nah, chain ketiga, defibrilasi dengan menggunakan AED. RJP manual sampai alat AED datang, kemudian ikuti instruksi yang terdapat pada AED. Yang keempat, resusitasi lanjutan oleh tim medis. Jadi di sini penolong awam mengalihkan tanggung jawab dan pengurusan korban itu pada tim medis yang datang. 2 chain selanjutnya adalah hal baru yang tidak ada di AHA sebelumnya, yaitu perawatan pasca henti jantung di chain kelima dan pemulihan di chain keenam. Hal yang juga baru setelah selesai melakukan resusitasi, direkomendasikan untuk melakukan pengarahan pada penolong awam, mendukung kondisi kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Bisa dibayangkan ya, jika tidak berhasil, mungkin penolong awam ini kan membutuhkan support dari kita, karena bisa saja korban itu adalah keluarga dekatnya atau juga di perusahaan teman kerja yang tiap hari berinteraksi dengan korban. Nah, saat PCR yang dilakukan tidak berhasil dan korban dinyatakan meninggal dunia, tentunya ada perasaan sedih, kehilangan, terus ya kita diminta untuk support kondisi mental penolong awam ini. Berempati, menerima keadaan ini, ya kita sudah berusaha, tapi memang Tuhan yang menentukan keberhasilan dari usaha kita. Mungkin kondisi penolongnya lemas, bawa ke tempat yang lebih nyaman, kemudian berikan air minum manis, membantu untuk memberitahukan tentang kondisi korban pada keluarganya. Ya, demikianlah pembahasan P3K untuk petugas P3K perusahaan. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali, tekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya. Kemudian share video ini sebagai bentuk dukungan Anda untuk kemajuan pembinaan K3 di Indonesia. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!